Aku tidak tahu apakah yang akan kuceritakan ini benar-benar akan dipercaya orang. Bahkan, aku sendiri masih sulit mempercayai bahwa semua ini terjadi padaku. Bukan karena aku ingin mencari sensasi atau membuat cerita hantu seperti yang sering kau dengar di radio malam, tapi karena sampai hari ini, setiap detailnya masih membekas jelas di ingatanku. Aku adalah seorang wanita karir, terbiasa bekerja dengan tenggat waktu ketat, lembur, dan kadang tidur di kantor demi menyelesaikan pekerjaan. Selama ini aku pikir, yang paling menakutkan dari pekerjaan hanyalah atasan yang marah atau deadline yang mengejar. Sampai aku bekerja di sebuah kantor di pusat Jakarta yang membuatku sadar, rasa takut itu punya wujud lain. Kantor itu berada di sebuah gedung tua yang sudah dipugar. Dari luar, bangunannya terlihat modern, dindingnya kaca, dan logonya berkilau di bawah sinar lampu jalan, tapi di dalam ada sesuatu yang aneh. Bukan dari cara orang-orangnya bekerja, melainkan dari suasananya. Sejak hari pertama, aku sudah merasakan hawa dingin yang berbeda. Dari sekadar pendingin ruangan, ada sudut-sudut yang terasa mati, sepi, dan seolah tidak diizinkan untuk lama-lama berada di sana. Tapi, aku hanya mengabaikannya, menganggapnya sebagai sugesti dari gedung tua yang pernah aku dengar punya sejarah. Semua terasa normal. Sampai malam itu, malam di mana aku harus lembur sendirian di lantai 4 lantai yang jarang digunakan penuh. Malam di mana suara-suara mulai memanggilku, benda-benda bergerak tanpa sentuhan, dan udara menjadi begitu berat, sampai napas terasa sulit. Malam itu mengubah caraku memandang gedung itu selamanya. Malam itu pula menjadi awal dari rangkaian kejadian yang membuatku tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga sebagian kewarasanku. Sekarang, aku akan menceritakannya padamu. Tori Eval, hari pertama bekerja di sebuah perusahaan konsultan keuangan ternama di Jakarta. Seharusnya menjadi awal yang menyenangkan. Aku ingat betul pagi itu. Aku berangkat lebih awal dari biasanya, mengenakan kemeja putih dan rok pensil hitam, serta sepatu hak rendah yang baru kubeli seminggu sebelumnya. Semuanya terasa tepat, pekerjaan baru, gaji yang menjanjikan, dan jenjang karir yang jelas. Kantor perusahaanku terletak di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Dari luar, bangunannya terlihat modern, tinggi, dan megah. Namun saat pertama kali aku melangkah masuk, ada sesuatu yang aneh. Entah bagaimana menjelaskannya, tapi udara di dalam lobi terasa sedikit berbeda, lebih dingin dari pendingin ruangan biasa. Dan aromanya seperti ruangan yang lama tidak digunakan. Aku disambut resepsionis yang ramah, lalu diarahkan menuju lift untuk naik ke lantai 4, tempat timku bekerja. Lift itu berlapis kaca cermin di dalamnya, dan saat pintunya menutup, aku merasa seperti sedang berdiri sendirian di sebuah kotak yang menelan suara-suara dari luar. Begitu pintu terbuka di lantai 4, aku langsung melihat lorong panjang dengan lampu putih pucat. Karpet tebal menutupi lantai, dan di sepanjang dinding tergantung bingkai foto-foto tim lama perusahaan ini. Wajah-wajah di foto itu tampak formal. Sebagian tersenyum tipis, sebagian lagi datar. Mejaku terletak di dekat jendela besar yang menghadap Kay, Jalen, Rhea. Penempatannya cukup nyaman, tapi yang membuatku sedikit heran adalah jarak antar meja di lantai ini terasa agak jauh, seperti sengaja dibuat berjarak. Dan meski jam kerja baru dimulai, suasananya lebih sunyi dibanding kantor-kantor lain yang pernah kudatangi. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin karena hari masih pagi dan sebagian orang belum datang. Aku mulai membereskan meja, menata alat tulis, dan menyalakan komputer. Namun, di sela kesibukanku, aku memperhatikan satu hal kecil. Di ujung lorong, tepat di samping ruang arsip, lampunya sedikit redup, seolah berkedip setiap beberapa detik. Waktu itu, aku tidak berpikir macam-macam, tapi di kemudian hari,
lorong itulah yang akan menjadi pusat dari semua yang akan menimpaku. Beberapa minggu bekerja di sana membuatku mulai hafal ritme kantor. Lantai 4, tempatku ditempatkan, ternyata memang jarang sekali digunakan penuh. Dari total 30 meja kerja, hanya setengahnya yang terisi. Dan itu pun tidak selalu semua karyawan hadir bersamaan. Kadang siang hari pun suasananya seperti sore menjelang tutup kantor hening. Hanya suara mesin printer atau AC yang terdengar. Aku sempat bertanya-tanya pada rekan kerja di sebelahku, Lina, kenapa lantai ini sepi? Ia hanya tertawa kecil sambil berkata, kamu nanti juga tahu sendiri. Yang penting, jangan sering sendirian di sini kalau sudah sore. Nada bicaranya setengah bercanda, tapi tatapannya terasa serius. Beberapa orang lain juga pernah melontarkan saran serupa dengan cara yang ringan, seolah itu hanyalah tradisi bercanda antar pegawai baru. Aku membalasnya dengan senyum, tidak mau terlihat mudah terpengaruh. Dalam pikiranku, ini hanya semacam cerita iseng untuk menakut-nakuti pendatang baru. Tapi, memang ada yang berbeda dari lantai 4 ini. Kadang, di tengah kesibukan, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari kejauhan. Jika aku menoleh ke arah lorong yang menuju ruang arsip, terkadang seperti ada bayangan yang bergerak cepat. Namun saat ku perhatikan lebih lama, lorong itu kembali kosong. Suatu hari, saat makan siang, aku memutuskan tidak ikut momen turun ke kantin dan memilih makan di meja. Selama 30 menit itu, aku menyadari betapa sepinya lantai ini. Jika semua orang pergi, tidak ada langkah kaki di lorong, tidak ada suara dari pantry, bahkan suara lalu lintas dari jendela pun nyaris tak terdengar. Sunyi yang terlalu rapat, seperti ruang hampa. Aku mencoba menepis rasa aneh itu. Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk mengurusi perasaan tidak nyaman yang bahkan belum jelas penyebabnya. Tapi di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud teman-temanku dengan jangan sendirian di sini kalau sudah sore? Hari itu, deadline laporan bulanan membuatku harus menumpuk pekerjaan sejak pagi. Namun meski sudah bekerja tanpa henti, jam 5 sore aku masih belum selesai. Rekan-rekanku satu persatu mulai bergemas pulang. Beberapa sempat menawarkan bantuan, tapi aku menolak dengan sopan. Aku pikir 1 atau 2 jam lembur sendirian tidak akan jadi masalah. Saat jarum jam menunjukkan pukul 7 malam, suasana di lantai 4 benar-benar kosong. Hanya lampu-lampu putih pucat di langit-langit yang menerangi ruang kerja luas ini. AC tetap berhembus, tapi dinginnya kini terasa berbeda, lebih menusuk, seperti menempel di kulit. Aku mencoba fokus. Suara ketukan jariku di keyboard menjadi satu-satunya irama di tengah keheningan. Kadang terdengar bunyi halus dari kipas AC di atas kepala. Aku membungkuk, menatap layar dengan mata lelah, sambil meneguk kopi yang mulai dingin. Namun di sela-sela fokus itu, aku mulai mendengar sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bukan suara orang, bukan pula bunyi mesin, seperti langkah kaki yang sangat pelan jauh di ujung lorong. Awalnya aku mengabaikannya, mengira itu hanya suara dari lantai lain yang merambat lewat struktur gedung. Tapi, beberapa menit kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih dekat. Aku menegakkan badan, memandangi lorong panjang menuju ruang arsip. Lampu di sana masih berkedip seperti biasa, dan tidak ada siapapun. Aku menggeleng pelan, mencoba menenangkan diri. Menit demi menit berlalu, dan aku kembali larut dalam pekerjaan. Tapi entah kenapa, setiap kali aku berhenti mengetik, hening yang ada terasa terlalu sunyi, seperti menunggu sesuatu untuk memecahnya. Malam itu adalah pertama kalinya aku sadar, bekerja sendirian di lantai 4 bukanlah ide yang bagus. Tapi aku belum tahu bahwa ini hanyalah awal dari gangguan yang akan terus menghampiriku. Sekitar pukul 8 malam,
Mataku mulai terasa berat. Aku menekan tombol save pada dokumen, lalu meregangkan punggung dan leher. Saat itulah aku mendengar bunyi yang sangat jelas tok seperti suara gelas kaca diletakkan di atas meja. Sumbernya datang dari pantry yang berada di sudut ruangan, tak jauh dari meja kerjaku. Refleks, aku menoleh ke arah suara itu. Pikiranku langsung berasumsi, mungkin ada rekan lain yang baru datang untuk mengambil sesuatu. Rasanya cukup masuk akal, mengingat beberapa karyawan memang suka mampir malam-malam untuk mengambil berkas atau menggunakan mesin fotokopi. Aku berdiri, berjalan pelan menuju pantry. Lorong itu cukup terang, tapi ketika sampai di pintu pantry, aku terhenti. Lampunya mati, tidak ada cahaya dari dalam, dan suasana di sana benar-benar gelap. Aku meraba dinding, mencari saklar, dan menyalakannya. Cahaya putih menyebar, menampakkan ruangan kecil itu. Meja pantry bersih, seperti biasa. Tak ada gelas, tak ada piring, dan tidak ada siapapun. Lemari penyimpanan tertutup rapat. Aku berdiri di sana beberapa detik, mencoba mencerna. Suara yang kudengar tadi terlalu jelas untuk disebut hayalan. Aku bahkan bisa membedakan nada dentingan halus yang biasanya terdengar ketika gelas kaca menyentuh permukaan meja kayu. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun benda yang berpindah tempat. Sedikit merinding, aku memutuskan kembali ke meja kerja. Namun baru saja aku duduk, mataku menangkap sesuatu di sudut pandang kursi di pojok ruangan yang seharusnya diam, berputar pelan, seolah ada seseorang yang baru saja meninggalkannya. Aku membeku di kursi, memandangi sudut ruangan itu. Kursi yang berputar pelan itu bukan kursiku, melainkan kursi di meja bagian belakang, dekat lorong menuju ruang arsip. Meja itu kosong. Sejak sore tadi pemiliknya sudah pulang lebih awal. Putarannya tidak cepat, justru lambat, seperti seseorang yang baru saja berdiri dari posisi duduk dan mendorongnya sedikit ke belakang. Aku memperhatikan dengan saksama, berharap ada logika yang bisa menjelaskan. Mungkin AC yang meniup dari arah tertentu? Tapi tidak. Arah tiupan AC justru berlawanan, dan tidak cukup kuat untuk membuat kursi berputar. Putaran itu berhenti dengan sendirinya, meninggalkan keheningan yang membuat telingaku terasa panas. Aku menelan ludah, mencoba menepis pikiran buruk. Rasanya bodoh jika aku langsung panik hanya karena kursi bergerak. Namun yang membuatku tidak nyaman adalah saat aku memalingkan wajah, mataku menangkap sesuatu di ujung lorong seperti bayangan hitam tipis yang melintas cepat. Begitu aku menatap lurus ke arahnya, lorong itu kosong. Lampu di dekat ruang arsip berkedip lagi, membuat sudut itu tampak seperti potongan film lama yang rusak. Aku memutuskan untuk mempercepat pekerjaanku malam itu. Tidak ada gunanya berlama-lama di sini. Tapi sebelum aku sempat kembali mengetik, udara di sekitarku berubah. Lebih dingin, lebih berat. Saat aku duduk tiba-tiba, ada hembusan napas tipis yang terasa jelas di telinga kiriku. Bersamaan dengan itu, suara lirih memanggil namaku pelan, nyaris seperti bisikan yang keluar dari tenggorokan kering. Aku menegang. Hembusan napas itu terlalu nyata, terlalu dekat, seperti berasal dari seseorang yang berdiri persis di sebelahku. Aku bahkan bisa merasakan hangatnya sesaat sebelum kulit leherku merinding. Lalu terdengar suara itu pelan, serak, namun jelas memanggil namaku. Ratna. Refleks, aku menoleh cepat ke sisi kiriku. Tidak ada siapapun. Kursi di sebelahku kosong, lorong sepi, dan hanya suara mesin pendingin di plafon yang terdengar samar. Tapi ada satu hal yang langsung membuatku semakin bingung. AC di ruangan ini sudah mati sejak setengah jam lalu. Aku sendiri yang mematikannya karena udara terasa terlalu dingin. Jadi, dari mana datangnya hembusan itu? Aku berdiri, mencoba menenangkan diri. Ujung jariku terasa dingin,
Seperti setelah memegang logam es, pandanganku berkeliling, mencari tanda-tanda kalau mungkin ada orang lain yang naik ke lantai ini. Tapi lift tetap diam. Tangga darurat pun terkunci dari dalam sesuai prosedur keamanan kantor. Perlahan, rasa tidak nyaman itu berubah menjadi sesuatu yang lain, perasaan bahwa aku tidak sendirian. Meski semua inderaku mengatakan sebaliknya. Aku menarik napas panjang, memaksa diriku kembali duduk. Selesaikan laporan ini, lalu pulang, pikirku. Namun baru saja jemariku menyentuh keyboard, terdengar bunyi ding. Dari arah lift, di ujung lorong, lampu indikatornya menyala. Pintunya perlahan terbuka, padahal aku tidak menekan tombol, dan tidak ada siapapun di dalamnya. Pintu lift terbuka dengan lambat, mengeluarkan suara logam yang berat. Lampu di dalamnya berkedip pelan, membuat bayangan di sudut kabin bergerak seolah hidup. Tidak ada siapapun di dalamnya, hanya pantulan tubuhku sendiri di kaca dinding lift yang terlihat sedikit aneh. Seperti pantulan itu tertinggal sepersekian detik sebelum mengikuti gerakanku. Aku memandangi lorong menuju lift, berniat untuk berjalan ke sana agar bisa segera pulang. Tapi langkahku terhenti ketika telingaku menangkap suara lain. Tap, 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 tap. Langkah kaki pelan menjauh dari arah lift menuju lorong sisi kanan yang mengarah ke ruang arsip. Langkah itu terlalu berat untuk ukuran wanita, tapi terlalu pelan untuk disebut langkah normal. Seperti seseorang yang menyeret kakinya, aku berdiri di tempat, tidak yakin apa yang harus kulakukan. Instingku berkata untuk tetap di meja, menunggu sampai suara itu hilang. Tapi rasa penasaran membuat mataku mengikuti arah datangnya suara. Lorong menuju ruang arsip terlihat biasa saja, kecuali lampu di ujungnya yang berkedip lebih cepat dari sebelumnya. Saat langkah itu berhenti, keheningan kembali menguasai lantai 4. Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan sesuatu di udara, perasaan diintai. Seperti ada mata yang mengamatiku dari kegelapan lorong itu. Jantungku berdegup kencang. Aku memutuskan, malam itu aku harus pulang. Namun sebelum aku benar-benar beranjak, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di lantai dekat pintu lift, ada bekas basah berbentuk telapak kaki yang mengarah keluar, menuju ke arahku. Pagi itu, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Rasanya tubuhku masih berat. Sisa ketegangan semalam belum hilang. Setelah menyalakan laptop, aku memutuskan untuk membuat kopi di pantry. Di sana aku bertemu Yanto, office boy yang sudah bekerja di sini lebih dari 10 tahun. Kami mengobrol ringan, sampai akhirnya aku tak tahan dan menceritakan kejadian semalam tentang kursi yang berputar, bisikan di telinga, dan lift yang terbuka sendiri. Saat aku sampai di bagian bekas kaki basah itu, Yanto langsung terdiam. Tangannya yang sedang menuang air panas berhenti di udara. Wajahnya pucat, matanya menatapku lekat-lekat. "Mbak, semalam lembur sendirian ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, mencoba tersenyum untuk mengurangi tegangnya suasana. Tapi Yanto malah menarik napas panjang. "Lantai 4 itu pernah ada kejadian, Mbak. Dulu, waktu kantor ini masih perusahaan lama, ada karyawan bagian administrasi. Orangnya pendiam, gak banyak bicara. Sampai suatu pagi, dia ditemukan." Yanto berhenti sejenak, suaranya merendah. "Gantung diri di ruang arsip." Bulu kuduku langsung berdiri. Katanya sih, sebelum dia meninggal, beberapa orang pernah dengar dia suka manggel-manggel nama orang di telinga atau ninggalin jejak kaki basah di koridor. Makanya banyak yang gak mau lembur sendirian di sini, terutama kalau lampu lorong arsip mulai kedip-kedip. Kata-kata Yanto membuatku merinding dari kepala hingga kaki. Aku teringat jelas lampu di lorong arsip memang berkedip semalam. Namun yang membuat dadaku semakin sesak adalah kalimat terakhir Yanto sebelum ia beranjak pergi. "Mbak Ratna," karyawan yang dulu itu
Namanya juga Ratna. Beberapa minggu berlalu, dan meski masih ada rasa takut, aku mulai menenangkan diri. Kupikir kejadian malam itu hanyalah kebetulan yang tidak akan terulang. Tapi pekerjaan di kantor tidak mengenal trauma. Deadline tetap datang, dan aku kembali harus lembur di lantai 4. Awalnya semua terasa normal. Ruangan sunyi, hanya ada dengungan komputer dan suara ketikan. Jam menunjukkan jam 23:15 ketika aku mulai merasa ada yang aneh. Sebuah aroma samar tercium, wangi bunga melati. Awalnya tipis, seperti datang dari kejauhan. Aku tidak terlalu memikirkannya, mengira mungkin parfum yang menempel di bajuku. Namun, menit demi menit, aromanya semakin kuat, menusuk hidung, seakan ada setangkai melati yang baru saja dipetik dan diletakkan tepat di depanku. Masalahnya, lantai 4 ini tidak punya tanaman sama sekali. Bahkan, meja-meja hanya dihiasi tumpukan dokumen dan komputer. Aku berdiri, mencoba mencari sumber baunya. Langkahku membawaku ke dekat lorong, menuju ruang arsip, dan di sanalah aroma itu menjadi sangat pekat, sampai-sampai membuat perutku terasa mual. Lampu lorong itu berkedip pelan. Udara di sekitarnya lebih dingin daripada area lain di lantai ini. Jantungku mulai berdegup lebih kencang, apalagi ketika samar-samar terdengar suara gesekan, seperti tali yang bergoyang pelan. Aku menelan ludah, memutuskan untuk mundur dan kembali ke meja. Tapi saat aku berbalik, wangi melati itu bergerak mengikutiku, seolah sesuatu sedang berjalan tepat di belakangku. Jemariku menari di atas keyboard, mencoba mengabaikan wangi melati yang masih saja menguar di udara. Aku menunduk sedikit, fokus pada angka-angka di layar spreadsheet. Hingga tiba-tiba, aku melihat sesuatu di pantulan monitor. Di balik pantulan wajahku yang pucat, ada siluet gelap. Bentuknya jelas seorang wanita, berdiri tegak di belakang kursiku. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, dan tubuhnya condong sedikit ke depan, seperti tengah mengamatiku bekerja. Darahku terasa berhenti mengalir. Aku tidak bergerak, hanya menatap layar, memastikan kalau itu bukan bayangan dari benda lain. Tapi semakin aku memicingkan mata, pantulan itu menjadi semakin jelas. Terlihat kain putih lusuh yang menjuntai hingga ke lantai. Refleks, aku menoleh cepat ke belakang. Kursi di belakangku kosong, sunyi. Aku menelan napas yang terasa mengganjal di tenggorokan, memaksa diriku untuk tetap duduk. Tapi, saat aku kembali menatap monitor, layar yang tadi memantulkan bayangan itu, kini hitam. Komputerku tiba-tiba mati. Dan, di permukaan layar yang gelap itu, pantulan wanita itu masih ada. Lebih dekat, pukul 23:00 lewat sedikit. Aku mencoba membereskan meja secepat mungkin, berharap bisa turun sebelum lift kembali membuat ulah. Tapi tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat cahaya di lorong mulai meredup. Klik. Lampu paling ujung padam. Beberapa detik kemudian, lampu berikutnya ikut mati. Lalu satu lagi. Suara klik itu beruleng-uleng, semakin cepat, dan yang membuat dadaku serasa diremas adalah kenyataan bahwa lampu-lampu itu padam, berurutan, mendekat ke arah ruanganku. Aku terpaku, hanya menatap lorong yang perlahan ditelan kegelapan. Sementara itu, lampu di ruangan tempatku duduk tetap menyala, terang seolah ada garis batas yang belum dilewati oleh kegelapan itu. Belum. Udara di sekitar terasa menekan. Wangi melati kembali tercium. Kali ini bercampur aroma besi yang samar seperti bau darah. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di telinga, bersaing dengan suara klik lampu terakhir di luar ruangan, yang kini padam. Tinggal satu lampu. Lampu di atasku. Aku menggenggam ponsel, bersiap lari. Tapi sebelum sempat berdiri, dari kegelapan lorong itu muncul suara lirih. Menyerit, kata-kata pelan yang membuat bulu kuduku meremang. Giliran, kamu, tring, tring, tring.
Suara dering telepon meja memecah ketegangan. Di tengah lorong yang sudah gelap gulita, bunyi itu terdengar nyaring sekaligus. Tidak wajar, jam di laptopku menunjukkan 23,07. Tidak ada alasan siapapun menelepon kantor di jam seperti ini. Tangan kiriku gemetar saat meraih gagang telepon. Halo? Tidak ada jawaban. Hanya terdengar tarikan napas berat, dalam, dan lambat. Napas itu terdengar terlalu dekat, seperti seseorang menempelkan mulutnya tepat di depan mikrofon. Aku menarik gagang sedikit dari telinga, tapi napas itu tetap terdengar jelas. Detik berikutnya, suara itu disusul bunyi. Kriet, kriet. Suara, gesekan tali yang berayun. Darahku seolah membeku. Ingatanku langsung melayang pada cerita Yanto tentang karyawan yang gantung diri di ruang arsip. Suara tali itu terdengar berirama, bergoyang pelan. Aku hendak menutup telepon, tapi sebelum jari menekan tombol, sebuah suara serak, pelan, dan pecah seperti tercekik menyusup ke telinga. Ratna, gantian. Telepon terlepas dari genggaman, jatuh ke lantai dengan dentang nyari. Suara dari gagang telepon masih terdengar, napas dan gesekan tali yang tidak berhenti. Aku memutuskan untuk pulang secepat mungkin, mengambil tas, menutup laptop, dan berlari kecil menuju lift di ujung lorong. Lorong itu sudah gelap, tapi lampu di atas lift masih menyala redup. Begitu pintu terbuka, aku langsung menekan tombol lobi. Pintu tertutup perlahan. Suara mekanis lift mulai bergerak menurunku. Namun, setelah beberapa detik, lift berhenti. Bukan di lobi, melainkan di B1. Basement, ding. Pintu terbuka. Gelap. Hanya ada sedikit cahaya samar dari lampu di sudut yang berkedip. Udara dingin menusuk keluar dari dalam, bercampur bau lembab dan anyir yang membuat perutku bergejolak. Mataku perlahan menyesuaikan dengan kegelapan, dan di sanalah aku melihatnya siluet seseorang berdiri diam tepat di tengah ruangan basement. Tubuhnya tegak, kepala sedikit miring, rambut panjang menjuntai. Aku membeku. Detik terasa berjalan lambat. Siluet itu tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan matanya menatap lurus ke arahku. Tanpa pikir panjang, aku menekan tombol tutup berulang-ulang. Pintu lift tertutup setengah, namun tiba-tiba berhenti seperti ada sesuatu yang menghalanginya dari dalam kegelapan. Sebelum pintu benar-benar menutup, sebuah bisikan melayang dari dalam basement, pelan tapi jelas. Turun, sini. Malam itu aku kembali lembur entah kenapa. Seolah semua kejadian kemarin tidak cukup membuatku kapok, tapi pekerjaanku menumpuk. Dan lantai 4 adalah satu-satunya tempat yang tenang, setidaknya untuk urusan pekerjaan. Menjelang jam 22:30, suasana sunyi, seperti biasa. Hanya suara detik jam dan kipas pendingin CPU di mejaku. Sampai tiba-tiba terdengar bunyi ketikan cepat dari arah dua meja di sebelah kiriku. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Kupikir mungkin Andi, rekan satu tim, kembali untuk mengambil sesuatu. Tapi saat kutoleh, kursinya kosong. Monitor di mejanya gelap. Bahkan kabel listrik komputernya sudah terlepas dari stop kontak sejak sore tadi. Aku berdiri perlahan, melangkah mendekat. Suara ketikan itu tetap terdengar. Semakin cepat, semakin keras, seolah seseorang sedang panik menulis sesuatu. Begitu aku sampai tepat di belakang kursi itu, bunyinya berhenti mendadak. Sunyi. Aku menunduk, melihat keyboard yang diam tak tersentuh. Lalu, tanpa peringatan, satu tombol di keyboard itu tertekan sendiri. Huruf R, kemudian A, lalu tinggi, diikuti N dan E. Namaku, dan komputer yang tadi mati. Layarnya tiba-tiba menyala.
menampilkan dokumen kosong, kecuali satu kalimat yang tertulis dengan huruf-huruf besar. Kamu sudah. Giliran berikutnya, sore itu, manajer memintaku mengambil dokumen kontrak lama di ruang arsip. Permintaan sederhana, tapi cukup membuat telapak tanganku dingin. Ruang arsip itu adalah tempat yang diceritakan Yanto. Tempat seorang karyawan ditemukan gantung diri bertahun lalu. Lorong menuju ruangan itu sepi. Lampu neon di atas berkedip pelan, kunci ruangan berderit saat kumasukkan ke lubangnya. Dan pintu arsip terbuka perlahan. Aroma apek bercampur wangi melati langsung menyergap, seperti tamparan dingin di wajahku. Aku melangkah masuk, mencari lemari dokumen di bagian belakang. Tapi, langkahku terhenti ketika mataku menangkap sesuatu di lantai sebuah. Bayangan memanjang di hadapanku. Bentuknya jelas, seperti tubuh seseorang yang tergantung di udara. Kepala miring, rambut menjuntai koki terkulai. Jantungku berdetak liar. Aku mendongak ke langit-langit. Tidak ada siapa-siapa, hanya lampu pucat yang menggantung. Kupikir mungkin itu hanya ilusi. Tapi saat kembali menatap lantai, bayangan itu masih ada, bahkan bergoyang pelan, seperti diayun oleh tali. Aku berkedip dan bayangan itu hilang. Ruangan kembali normal, hanya sunyi dan dingin yang tersisa. Tapi dari sudut lemari arsip, aku mendengar suara serak, pelan sekali, seperti orang berbicara dari dalam perut. Kamu akhirnya datang. Aku mencoba menenangkan diri. Setelah insiden di ruang arsip, kupikir membasuh wajah di toilet bisa sedikit mengusir rasa sesak di dada. Toilet wanita di lantai 4 sepi malam itu, seperti biasa kalau sudah lewat jam kantor. Suara air keran mengalir, memantul di dinding keramik. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Pucat dan letih. Hanya ada 3 bilik di toilet itu. Semuanya pintunya terbuka. Lalu, tanpa angin, tanpa alasan, brok. Salah satu pintu bilik tertutup keras. Hentakannya membuat cermin dan lantai bergetar. Suara itu terlalu keras untuk sekadar tertiup. Angin terlalu sengaja. Sebelum aku sempat bergerak, terdengar suara langkah dari dalam bilik itu. Bukan langkah biasa, tapi langkah yang menyeret. Seperti seseorang sedang menyeret kaki atau sesuatu yang berat di pergelangan kakinya. Langkah itu bergerak perlahan keluar dari bilik. Aku terpaku, menunggu sosoknya muncul dari balik pintu. Tapi saat pintu berderit terbuka sedikit, toilet kembali sunyi. Kupastikan aku sendirian di sana, tapi aku tahu aku salah, karena dari arah bilik, suara napas berat mulai terdengar. Mendekat ke belakangku, aku menatap cermin dan di pantulan di belakangku ada rambut panjang basah menutupi wajah, hanya setinggi bahuku. Sejak kejadian di toilet itu, tiderku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, aku terbangun basah oleh keringat dingin, dan yang membuatku takut bukan sekadar mimpi buruk, tapi karena mimpinya selalu sama, berulang, tanpa perubahan sedikit pun. Dalam mimpi itu, aku berada di lantai 4 kantor, tapi semua lampu mati, hanya ada cahaya samar dari arah ruang arsip. Sunyi, tapi di kejauhan terdengar suara tangisan pelan, terputus-putus, seperti seseorang yang sudah lama menangis sampai suaranya serak. Aku mengikuti suara itu. Langkahku bergema di lantai. Semakin dekat ke ruang arsip, tangisnya semakin jelas, bercampur isak yang menyayat. Dan di depan pintu arsip, dia berdiri. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan rok kerja dan blus putih yang sudah kotor, lusuh, seperti habis diseret di lantai. Wajahnya tertunduk, tapi aku bisa melihat bibirnya bergerak, berbisik sesuatu yang tidak bisa kupahami. Lalu perlahan, dia mengangkat kepala. Wajahnya pucat membiru, mata kosong, seperti kaca mati. Dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke pintu ruang arsip. Setiap kali mimpi itu datang,
Aku selalu terbangun tepat sebelum masuk ke ruangan. Dawn, Ananya. Jam di kamarku selalu menunjukkan jam 3:17 pagi itu. Saat aku baru saja sampai di kantor dan menyalakan komputer, Rina, rekan kerjaku yang duduk 2 meja di depanku, mendekat dengan wajah agak pucat. "Rat, semalam kamu lembur, ya?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Enggak, kenapa?" Dia menelan ludah sebelum menjawab. "Soalnya, aku lembur sama tim lain di lantai 3. Pas aku naik ke sini, buat ambil dokumen, aku dengar kursi di meja kamu berderit. Lama banget. Kayak ada yang duduk, terus goyang-goyang pelan." Aku mencoba tersenyum, pura-pura santai. "Mungkin angin?" Rina menggeleng cepat. "Enggak, suaranya jelas, Rat. Aku manggil namamu 2 kali, tapi nggak ada jawaban. Pas aku lihat, kursimu muter sendiri, pelan banget. Terus berhenti pas aku jalan mendekat." Ucapannya membuat bulu kudukku berdiri. Bukan hanya aku yang mengalami, berarti sosok itu memang ada. Rina menatapku, seperti ragu mau melanjutkan, tapi akhirnya dia berkata juga. Suaranya hampir berbisik. "Waktu kursimu berhenti muter, aku sempat lihat pantulan di monitor kamu. Ada bayangan perempuan berdiri tepat di belakang kursimu. Aku sudah memutuskan malam ini akan jadi lembur terakhirku. Aku akan selesaikan semua laporan, rapikan semua dokumen, dan besok aku akan minta pindah ke lantai lain. Atau kalau perlu, resign." Jam menunjukkan pukul 9 malam, ketika aku sendirian di lantai 4, sunyi, hanya suara kipas pendingin komputer yang berputar. Aku mencoba fokus mengetik, tapi kursiku mulai terasa bergetar. Saat menoleh, aku melihat kursi di meja kosong di sudut ruangan berputar pelan. Persis seperti kejadian beberapa bulan lalu, lampu di lorong tiba-tiba padam satu persatu, mendekat ke arahku. Dari arah pentri, tercium aroma melati yang pekat, terlalu pekat, sampai membuat tenggorokanku perih. Lalu, di telinga kiriku, ada hembusan napas hangat, diikuti suara pelan yang menyeret panjang, seperti sengaja dibisikkan, tepat di gendang telingaku. "Raat." Cenggangku gemetar di atas keyboard. Dari monitor, aku melihat pantulan rambut panjang hitam menjuntai tepat di belakangku. Saat aku menoleh, kursi di belakangku kosong, tapi udara di sekitarnya beriak, seperti seseorang baru saja bergerak cepat menjauh. Lalu, telepon kantorku berdering nyaring, membuatku tersentak. Shot kuangkat. Suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan bunyi krik, krik, seperti tali yang mengayun, disusul bunyi napas berat yang patah-patah. Aku tahu, malam ini aku tidak sendirian, dan mungkin memang tidak akan pernah keluar dari lantai ini sendirian. Pagi itu, aku datang lebih awal dari biasanya, bukan untuk bekerja, tapi untuk mengakhiri semuanya, dengan tangan dingin dan kepala yang masih berat. Karena semalaman hampir tidak tidur, aku meletakkan selembar surat di meja HRD. "Resign?" Mendadak sekali Mbak Ratna. "Ada masalah?" tanya staf HRD, menatapku penuh tanya. Aku hanya tersenyum tipis. "Tidak, hanya ingin istirahat." Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun tidak berusaha menjelaskan. Kata-kata tidak akan cukup untuk membuat mereka mengerti apa yang ada di lantai 4 itu. Hari itu juga aku meninggalkan gedung. Aku tidak menoleh ke belakang saat berjalan keluar, tapi di mataku, bayangan lift yang pintunya terbuka sendiri, lorong gelap dengan lampu yang mati bergantian, dan ruang arsip yang selalu menganga seperti memanggil. Semuanya tetap jelas. Aku pikir, begitu aku pergi, semuanya akan berucir, tapi aku salah. Sampai sekarang, bertahun-tahun kemudian, mimpi itu masih datang. Kantor gelap, tangisan pelan,
dan sosok wanita yang berdiri di depan ruang arsip menunjuk padaku. Dan setiap aku terbangun, jam selalu menunjukkan 03,17. Mungkin bagi sebagian orang, cerita ini hanyalah rangkaian kebetulan dan ilusi dari rasa lelah. Tapi bagi Ratna, setiap bisikan, aroma melati, dan tatapan dari balik ruang arsip adalah pengingat bahwa ada sesuatu di lantai 4 yang tidak pernah ingin sendirian. Dan jika suatu hari Anda bekerja di gedung tua, lalu melewati lantai kosong yang lampunya berkedip, mungkin Anda akan mengingat kisah ini, atau mungkin kisah ini akan mengingat Anda.